宮古路っていうことに対して言えばその通りだと思います。別に Kita lihat ada dua pemain, tapi sebelum salaman saya nggak mau komen. tapi sebenarnya Proses banding Cas Martin Paes lelet, Erick Thohir sebut ada pihak yang tak ingin timnas Indonesia maju. Kalau suratnya masuk, ya ada dua. itu posisinya Info dari PSSI Timnas Indonesia punya pemain keturunan baru. 何一つ否定する必要なく、ミランのレベルよりも下がってチームに来ました。 Sebut Timnas Indonesia kesebelasan berbahaya. Legenda Jepang nantikan laga lawan Samurai Biru di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum, Ketum, PSSI, yakni Erick Thohir, angkat bicara mengenai perkembangan proses naturalisasi calon kiper Timnas Indonesia, yakni Martin Paes. Kiper FC Dallas itu sejatinya sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia, WNI. Status itu didapatkannya usai mengucap sumpah setia di Kanwil Kemenkumham, Jakarta Timur, pada 30 April 2024 lalu. Sayangnya, ex-kiper FC Utrecht tersebut masih belum bisa membela timnas Indonesia. Hal itu dikarenakan dirinya terganjal satu aturan perpindahan kewarganegaraan dalam aturan FIFA. Dalam aturan tersebut, pemain tidak boleh berpindah kewarganegaraan ketika dirinya sudah pernah membela timnas pertama saat berusia 22 tahun. Masalahnya, Paes pernah membela timnas U20 Belanda saat dirinya berusia 22 tahun pada 2020 lalu. Hal itulah yang saat ini tengah dibereskan oleh PSSI. Untuk bisa membela timnas Indonesia, Paes harus menjalani sidang pengadilan arbitrase olahraga, CAS, terlebih dahulu. Apabila kasusnya disahkan oleh CAS, maka Paes sudah bisa membela skuad Garuda. Namun, ada satu kendala lagi yang harus dihadapi oleh kiper berusia 25 tahun tersebut dan PSSI. Kondisi tersebut langsung dijelaskan oleh Ketum PSSI, yakni Erick Thohir. Erick menjelaskan bahwa Paes memang sudah sah menjadi WNI. Akan tetapi, proses administrasi di FIFA dan CAS memang masih berjalan panjang. Ia juga menjelaskan bahwa ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pihaknya. Namun, Erick enggan menjelaskan tantangan apa yang ia maksud tersebut. Sudah angkat sumpah, jadi WNI, tapi proses administrasi di FIFA masih berjalan panjang, kata Erick. Tentu ada tantangan, katanya melanjutkan. Di lain sisi, ada satu ungkapan mengejutkan dari pria berusia 53 tahun tersebut. Dengan berani, Erick menjelaskan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang kemungkinan mengganggu proses administrasi ini. Menurutnya, tak semua negara ingin timnas Indonesia berkembang dan maju ke arah yang lebih baik lagi. Namun, lagi dan lagi ia tak mau menjelaskan secara detail pihak mana yang ia maksud tersebut. Saya rasa tidak semua negara ingin Indonesia maju kan? Jadi, itu kami dorong, pungkasnya. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Nasional Indonesia, Timnas, saat ini lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, setelah berhasil mengalahkan Filipina. Untuk memperkuat skuad Garuda, rencananya sejumlah pemain sedang dibidik PSSI dan Coach Shin Tae-yong untuk naturalisasi. Anggota Komite Eksekutif Exco, PSSI, Arya Sinulinga mengungkapkan, PSSI punya rasa optimis pemain bersangkutan sudah tersedia untuk timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung mulai 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Drawing putaran ketiga ini dijadwalkan berlangsung pada 27 Juni 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Di putaran ketiga akan terbagi ke dalam 3 grup yang masing-masing dihuni 6 tim. Masih memungkinkan, kan masih 3 bulan lagi. Ujar Arya Sinulinga di Stadion Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, STIK, Melawai, Jakarta Selatan, Rabu, 19 Juni 2024, malam. Mudah-mudahan bisa dapat pemain-pemain yang dibutuhkan, sambung Arya Sinulinga.
Dia menambahkan bahwa sejauh ini proses untuk mengurus naturalisasi pemain keturunan baru masih sebatas pendekatan. Biasanya kan kami komunikasi dulu, komunikasi sudah dilakukan. Tapi proses administrasi belum kami lakukan. Pembicaraan-pembicaraan sudah dilakukan, tapi masih jauh, tapi kami butuhkan, tutur dia. Saat disinggung berapa jumlah nama yang dibidik, Arya memilih enggan blak-blakan. Belum tahu, kami masih cari, belum mau janji, kata Arya. Ada yang mengatakan ini, Kevin Dix dan Ula Romeni, belum berani kami, ungkap. Karena masih bicara-bicara non-formal, sambung Arya. PSSI sebelumnya sedang membidik Kevin Dix dan oleh Romeni gabung ke timnas Indonesia. Disampaikan oleh pengamat sepak bola Indonesia, Ronny Pangemanan. Namun saat ini, Kevin Dix berseragam klub Denmark, FC Copenhagen. Kevin membela klub Denmark itu sejak Juli 2021 dan sudah tampil sebanyak 126 laga dengan torehan 11 gol dan 16 assist. Sementara Ula Romeni yang merupakan seorang striker tercatat membela FC Utrecht. Didatangkan pada Juli 2023, pemain berusia 23 tahun sudah tampil dalam 18 laga dengan torehan 1 gol. Mungkin akan ada nama-nama lain selain Kevin Dix dan Ula Romeni, ucap Ronny Pangemanan di channel YouTube pribadinya, Bung Ropan. Ya bisa dibilang ada 3-4 pemain lagi. Sementara baru ini dulu, Kevin Dix dan Ula Romeni. Dua nama itu ternyata sedang diusahakan PSSI, sambung pria yang akrab disapa Bung Ropan itu. Legenda timnas Jepang, Keisuke Honda, menyebut timnas Indonesia sebagai kesebelasan yang sangat berbahaya di Asia Tenggara. Ia menantikan duel Garuda melawan Samurai Biru di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berpotensi berjumpa Jepang di putaran ketiga. Tim Merah Putih masuk ke pot 6 undian, sementara skuad asuhan Hajime Moriyasu ada di pot 1 alias unggulan. Sementara itu, Honda sudah pernah merasakan seperti apa berbahayanya timnas Indonesia. Ex-AC Milan itu menghadapi anak asuh Shin Tae-yong di Piala AFF 2022 selaku manajer timnas Kamboja. Oleh karena itu, Honda berani menyebut Indonesia sebagai kesebelasan paling berbahaya di Asia Tenggara. Ia mengatakan, komposisi pemainnya juga komplit. Indonesia adalah tim yang sangat berbahaya di Asia Tenggara. Dari sisi kualitas, mereka punya pemain komplit, ujar Honda, mengutip dari media Vietnam, dan Tri, Minggu, 23 Juni 2024. Indonesia, ini merupakan tim terlengkap di kawasan Asia Tenggara tersebut, tukas pria berusia 38 tahun tersebut. Mengingat ada potensi Indonesia bertemu Jepang, Honda menantikan duel tersebut terjadi di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentu, laga dipastikan berjalan menarik. Menarik untuk menunggu pertandingan antara mereka, timnas Indonesia, dan tim Jepang di kualifikasi Piala Dunia, tandas Honda.